Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nur Alifa, NIM 2102010071 dari kelas PAI 1C. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang karya reproduksi bacaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk simak videonya. Karya reproduksi bacaan. Reproduksi karya ilmiah merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang telah ada. Nah, reproduksi karya ilmiah yang sudah ada itu antara lain ringkasan, ikhtisar, resensi, rangkuman, dan sintesis. Pertama, ringkasan. Ringkasan adalah cara yang efektif untuk menyajikan karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Karena ringkasan bertolak dari penyajian karya asli secara singkat, maka ia merupakan keterampilan untuk mengadakan reproduksi. Adapun beberapa langkah atau prosedur yang dipergunakan untuk membuat ringkasan agar menjadi lebih baik dan teratur adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca naskah asli, yaitu penulis ringkasan harus membaca naskah asli seluruhnya beberapa kali untuk mengetahui kesan umum, maksud pengarang, serta sudut pandang penulis asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama, atau gagasan yang penting dicatat atau digarisbawahi. Selanjutnya, membuat reproduksi bacaan, yaitu sebagai langkah ketiga penulis ringkasan menyusun kembali suatu ringkasan singkat berdasarkan gagasan utama sebagaimana yang dicatat pada langkah kedua tadi. Selanjutnya, ketentuan tambahan, yaitu di samping ketiga langkah tadi masih ada beberapa ketentuan tambahan yang perlu diperhatikan pada waktu menyusun ringkasan. Adapun ketentuan tambahan yaitu gunakan kalimat tunggal, jangan kalimat majemuk. Ringkaslah kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata, gagasan yang paling panjang diganti dengan gagasan sentral saja. Jika perlu, semua keterangan atau kata sifat dibuang. Dan perhatikan urutan dan susunan gagasan tadi. Terakhir, buanglah contoh dan penjelasan rinci dan ubahlah dialog menjadi dialog tidak langsung, tetapi jangan mengubah pola pikiran penulis asli. Kedua, ikhtisar. Ikhtisar adalah rangkuman gagasan yang dianggap penting oleh penyusun ikhtisar yang digali dari bacaan. Ikhtisar berisikan tulisan baru yang mengandung sebagian gagasan dari tulisan asli yang dianggap penting oleh penyusun ikhtisar, tidak mengandung hal baru, pikiran, atau opini dari penyusun ikhtisar. Yang ketiga, resensi. Resensi adalah tulisan dalam bentuk sederhana dengan mengungkapkan kembali isi secara ringkas, mengulas, serta memberikan penilaian terhadap tulisan. Tujuan penulisan resensi pada umumnya menginformasikan hal-hal yang termuat dalam sebuah tulisan secara sekilas kepada pembaca. Nah, resensi disusun dengan memperhatikan bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, ringkasan, yaitu dalam resensi ditulis bentuk ringkasan yang tidak berpihak kepada pribadi. Yang kedua, deskripsi buku, yaitu buku dipandang secara keseluruhan dengan mengupas teknik atau gaya penulisan. Yang ketiga, kritik, yaitu dalam resensi perlu mengkritik penulis. Yang keempat, apresiasi, yaitu apresiasi dikemukakan dengan mengangkat pendapat pribadi. Dan yang terakhir yaitu praduga. Adapun kegiatan meresensi memuat aspek berikut. Yang pertama, fisik buku, yang meliputi judul, penulis atau editor, penerjemah, penerbit, dan tebal buku pada bagian awal dan bagian inti. Yang kedua, isi buku, yang mencakup tujuan penulis buku, isi buku secara umum, dan penilaian kualitas isi. Selanjutnya, bahasa. Unsur bahasa yang diulas mencakup kelancaran berbahasa, istilah, kosakata, kalimat, gaya penyajian, dan keluasan pemakaiannya. Selanjutnya, organisasi buku dapat diulas dari segi kepaduan, urutan, keruntunan, kelogisan, dan kesistematisan. Dan yang terakhir yaitu penulis buku. Nah, untuk dapat meresensi, presensi perlu memiliki kualifikasi sebagai berikut, yaitu memiliki pengetahuan dalam bidangnya, memiliki kemampuan analisis, dan memiliki pengetahuan dalam acuan yang sebanding. Keempat, rangkuman.
Secara umum, dapat dikatakan bahwa rangkuman merupakan bentuk atau risalah dari tulisan asli. Secara khusus, rangkuman adalah bentuk tulisan yang mengikhtisarkan sesuatu dengan menggunakan kata-kata perangkum. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perangkum diantaranya: pertama, rangkuman hanya mengungkapkan gagasan pokok atau bagian penting dari tulisan asli. Yang kedua, perangkum dapat menghilangkan contoh, ilustrasi, keterangan, dan penjelasan. Yang ketiga, rangkuman disusun untuk beberapa kepentingan seperti berdebat, mendukung, memperluas pemikiran penulis tulisan asli. Keempat, panjang rangkuman tidak boleh lebih dari sepertiga panjang tulisan asli. Kelima, perangkum tidak diperbolehkan mengubah sistematika atau urutan gagasan. Dan yang terakhir, perangkum harus menjaga keseimbangan dengan apa yang dibahas penulis. Yang kelima, sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari beberapa bacaan yang dipandang dari sudut pandang sendiri sehingga menjadi tulisan yang sama sekali baru. Sintesis disusun berdasarkan kutipan yang dikumpulkan beserta pemahamannya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sintesis diantaranya ialah: bacalah sumber secara kritis, cari bagian yang akan ditentukan berdasarkan kepentingan tulisan, bersikap objektif terhadap pendapat ahli yang dikutip, pertajamlah sudut pandang, dan carilah kaitan antara bacaan tentang hal yang akan disoroti. Cara mensintesiskan bacaan secara teknis diantaranya: bacalah dan pahami betul sumber bacaan yang akan dirujuk, hubungan sudut pandang penulis, sintesis dengan sudut pandang yang terkandung dalam sudut sumber bacaan, dan sajian sintesis kepada pembaca dengan cara meyakinkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.